Roma 6 ayat 9 sampai 10. Coba rohani bisa kamu baca itu. Ayo baca. Berdiri. Oh udah. Kita nanti. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, atau kalau saya bertanya hari ini, kira-kira di dunia ini apa kuasa yang paling tinggi? Atau apa ilmu yang paling tinggi? Ada yang berkata, dan memang itu adalah ilmu yang paling tinggi, yaitu ketika kita bisa membunuh orang lain. Jadi ada orang yang bisa mengirim santet, mengirim pelet, mengirim kuntilanak, mengirim pocong untuk membunuh. Dan saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus mati di kayu salib, pukul 3 sore dia mati dengan berkata sudah selesai. Dan rupanya 3 hari dia bangun. Itu menandakan bahwa kuasa yang paling tinggi mampu dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Kebangkitan Yesus membuktikan kuasa yang paling tinggi. Jadi kira-kira bahwa awai roh wa abelu, awai roh wa ibu gelemu, kufuhatia ia gelemu si sobat gulitano ada itu Bapak Ibu Saudara. Kristus sudah mampu menaklukkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nata tawar ke Yesus misalnya, Yesus ayah kamu kata buat hadiah, Tuhan Yesus dihukum. Bapak Ibu Saudara, itu masih kecil. Amin. Kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku butuh uang 100.000, itu bukan perkara yang mustahil. Karena sedangkan maut bisa dikalahkan. Katakan amin. Suatu kali ada seorang ibu, Bapak Ibu Saudara, kenal satu tangan kita. Suatu kali ada seorang ibu, sosa-sosa janda saudara-saudara dari kota Nain. Furnai aga dan akumiha furunia sanusa mononia nomati Bapak Ibu Saudara. Ini ada kisah dalam Alkitab. Yesus membangkitkan pemuda Nain. Dia menangis dan Yesus pajujui dapat datang. Dan Yesus berkata, ibu kenapa? Inilah anakku, mau diantar, mau dikuburkan. Saudara-saudara, mau dikubur Bapak Ibu. Apa yang Yesus katakan, letakkan. Dan ifaiki mulabatuana, dan dia berkata, hai anak muda, bangunlah. Katakan amin. Saat itu anak muda itu bangun. Dan saudara-saudara, ilmu yang paling tinggi, kuasa yang paling tinggi adalah saat Kristus mampu menghidupi orang mati. Katakan amin. Mampu membangkitkan orang mati. Kalau hari ini kita masih sakit, hari ini kita masih punya beban, itu kecil di hadapan Tuhan. Sedangkan kematian dia bisa kalahkan. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau saya menanya orang, misalnya saudara-saudara, itu sotarai, masih mati. Baitaria humor banyak, no mati si baik lalu. Kenapa saudara-saudara? Karena bagi saya ada 3 level mati secara duniawi. Yang pertama setengah mati ada pingsan, ya kan? Yang kedua ada mati suri. Mati suri artinya bisa saja ya lagi latahan musuhnya atau lagi mati pura-pura ya. Yang ketiga ada yang mati si baik. Ilmunya lu tawaran aja memang Olivu ya cara ngomong susah lah. Kenapa? Karena kalau orang masih
setengah mati, mati suri, masih bisa dibangkitkan, masih bisa hidup. Dalam arti begini, banyak orang-orang dukun, datu di luar sana berlagak so hebat, bisa menghidupi orang mati. Maksud saya begini, bahwa tidak ada di bumi ini yang mampu melakukan perkara yang sama. Bahwa hanya Kristus yang mampu menghidupkan orang mati. Katakan amin. Orang kalau sudah mati, dia mati, saudara-saudara. Matuta fitu dukun, lafasuri dia. Lemau Bapak Ibu Saudara. Karena hanya Yesus yang mampu membangunkan orang mati. Dan Tuhan kita sanggup melakukannya. Haleluya. Jadi apapun persoalan kita, apapun masalah kita itu kecil di hadapan Tuhan, karena Dia telah membuktikan kuasa yang paling tinggi. Apa itu kuasa yang paling tinggi? Yaitu Dia bangkit dari antara orang mati. Lusa eva ulu ya wadalu Bapak Ibu. Lefa ulu ya wadalu. Haleluya. Nama nado pendeta. Pembeli apa nih pendeta sino ada di rongo-rongo misalnya, Bapak Ibu Saudara nama ngado iya, paling-paling apa tuh lagi faduh penyakit, atau tuh lagi follow itu udah kerasukan, tuh lagi fahono soberuan, ya kan? Tapi dari mana nguri visi nomate benikau di rongo hilang, lesan di rongo, tapi nano mate, Bapak Ibu Saudara nau masih mate, tuh lagi kau di rongo pendeta masih kena, kau mati Bapak gua dari secara kau nih. Ulo mengarit 3 hari pasti mati. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada Kristus. Haleluya. Yang kedua, mari kita buka Roma 6 ayat 4 sampai 6. Ayo, Nelly, baca. Kasih dulu biar saya. Cek. Roma pasal 6 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambangkan diri lagi kepada dosa. Katakan sama-sama hidup yang baru. Hidup yang baru. Amin. Jadi saudara-saudara, kebangkitan Yesus memberikan kita hidup yang baru. Bahwa saudara-saudara, kebangkitan Kristus mengubah tatanan hidup lama menjadi hidup yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, klik lagi bahwa babak baru dalam kebangkitan Kristus, yaitu murid-murid diperintahkan untuk mengajar. Jadi begini mereka hanya disebut murid-murid atau nifahal, dia atau balisa mahal. Ya kan, banyak yang berubah. Orang percaya diberi amalan agung untuk memberitakan Injil. Kemudian kini dia yang tadinya sebagai manusia, siapakah dia? Yaitu Yesus. Sekarang menjadi raja, bertahta di sorga. Bahwa Yesus yang tadinya bersama murid-murid sekarang tidak ada di sorga. Saudara-saudara, setelah Yesus mati, kini dia tidak bersama-sama murid-muridnya. Banyak yang berubah, banyak hal yang baru diatur kembali. Babak baru ini sudah dimulai, dan setiap mereka harus bersiap. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Bahwa Kristus memberikan kita sesuatu yang baru. Dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, bahwa tubuh atau manusia lama sudah mati bersama dengan Kristus, dan kini kita bangkit dalam tubuh yang baru. Amin. Makanya orang percaya itu selalu diberikan pengajaran supaya dibaptis. Mubayana nina berhana, no amay dola mo koona faulina si tohana, bagulito maulina si mo. Dan orang-orang yang menyatu dengan Kristus adalah orang-orang yang memiliki hidup baru. Haleluya. Bilang sama kiri kanan, hidup baru.
Baru bilang lagi, baru hidup. Jadi saudara-saudara, kalau kita masih hidup dengan pola lama, hidup dengan pola yang udah kuno, berarti kita belum merasakan berkat kebangkitan Yesus. Lesi monsu Yesus bawa mereka. Tapi kalau kita hidup baru hari ini, Tuhan terima kasih untuk hatiku yang baru. Ada pujian kita tadi yang mengatakan, sanggup mengubahkan hidup menjadi baru. Amin. Melalui apa saudara-saudara? Melalui kebangkitan Yesus. Kalau hari ini kita renungkan berkat kebangkitan Yesus, kita akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubahlah hidupku, Tuhan ubahlah hatiku. Segala hidupku yang lama kutinggalkan, aku mau hidup baru di dalam Kristus Tuhan. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, membawa hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu, setelah Paskah, setelah 2021 di Paskah ini, mari kita jemaat untuk bisa lebih menunjukkan perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang positif. Jangan sama lagi dengan sebelum-sebelumnya. 2019, 2020 masih sama dengan 2021. Berarti lihat kemajuan, lihat peningkatan. Saya geli itu Bapak Ibu Saudara. Sudah sisi jangan nama gereja cabang Bapak Ibu Saudara rumah ngatu ya berdoa pembukaan selalu itu bahasa dah. Boy hantu balik lagi sangat hasil baku gereja supaya Bapak Ibu Saudara ini saya dalam sangat hasil baku gereja. Aku percaya begini bahwa fungsi gereja itu akan hasil. Hati saya itu ibu punya. Ya kan, kau mau bangun tuh kali kita tahu di guru sidang tapi ada jahat itu lama-lama jadi tepos, tapi lagi perubahan. Mana muli mau begitu saja. Ayo dong berubah. Kalau kita tadinya orang-orang yang malas ke gereja, sekarang kita jadi rajin ke gereja. Yang tadinya kita hanya ibadah biasa-biasa, sekarang kita melayani. Tertumpah ke kemampuan, tertumpah ke kesanggupan untuk melayani Tuhan. Itu perubahan-perubahan. Kalau tadinya kita di rumah hanya menjadi orang tua yang biasa-biasa, di rumah mari berubahlah. Mari kita jadi imam dalam keluarga. Tak dorong keluarga, minta masuk gereja, minta mengadu, minta membaca firman Tuhan. Jangan berbuat dosa. Anak-anak semua ditertibkan. Itu adalah perubahan. Anak-anak muda juga harus berubah. Pola hidupmu jangan sama seperti yang dulu lagi. Kalau kemarin kau berteman sama sembarangan orang, sekarang bertemanlah dengan orang-orang yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang baik. Kalau kita berpacaran, jangan hanya melihat cantiknya, tapi lihat juga imannya. Kalau dia hanya modal cantik tapi tidak beriman, omong kosong saudara-saudara. Amin Daud. Amin. Supaya kita menunjukkan hidup yang baru. Amin. Klik. Terus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Semuanya kita hari ini diberi pengharapan. Amin. Siapa yang mau punya pengharapan, mari lambaikan tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Pengharapan baru hari ini sudah datang. Kita sudah mulai bisa berharap bahwa Tuhan, aku percaya hari depan Kau berikan masa depan yang baik. Aku percaya bahwa keluargaku pasti Engkau ubah, ekonomiku pasti Engkau ubah, anak-anakku pasti berubah, hidupku pun pasti Engkau ubah. Karena apa? Karena suatu pengharapan. Terakhir saudara-saudara, babak baru dari
kita Yesus, yaitu janjinya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 33. Klik. Oh, nah. Mas Ania, baca. Pakai halo-halo. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, jadi saudara-saudara, kita sudah dijanjikan, yaitu Dia akan memberikan Roh Kudus. Dia akan memberikan Roh Kudus. Kan HP-nya ditengok. Ini lebih ganteng dari situ. Jadi Tuhan sudah menjanjikan apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, nanti jika aku pergi, dan dia nama Father itu mau fatengi kami, fatengi itu bisa ngolu. Ya iya ini saudara-saudara yang terkasih, dan itu digenapi. Klik. Sebab bagi kamulah janji itu. Bagi siapa? Katakan bagi saya. Bagi saya. Dan bagi anak-anak saya. Bagi saya mana? Kan ada anak kami. Banyak yang gak punya anak. Iya. Bagi saya, bagi kamu, bagi kita semua, janji-janji itu, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, nah lebih tema janji lo lagi, sia-sia hidupmu menjadi orang percaya. Alimaga mayari ino do lo Kristo. Dalam tema homo janji lo lagi. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa sayang uang kolektifmu, sayang uang ongkosmu, sayang keringatmu, memuji Tuhan. Yang mana saudara dulu, Bapak Ibu Saudara, yang mana yang utama, haleluya, haleluya, haleluya. Keminga bercucuran, ampun baru bercurah, sayang semua. Kalau tidak menerima janji. Omong kosong, saya sering kali marah-marah sama pelayan di sini. Kalian melayani Tuhan, tapi kalau nggak jadi berkat, omong kosong, bohong semua. Dia pun main drum seperti di kota. Kalau kau tidak menerima janji Tuhan, hidupmu tidak berubah. Omong kosong, walaupun kau main bass. Kau usah sok ganteng. Karena Tuhan sudah berjanji Dia mau memberkati kita, tapi kita nggak terima janji itu. Karena apa? Hidup kita nggak beres di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau katakan, mari kita bereskan hidup kita supaya kita terima janji-janji itu. Amin. Itulah nanti yang akan kita rayakan pada hari Pentakosta, dicurahkan Roh Kudus. Amin. Tak ada doa 10 malam dan ya. Karena apa? Karena kita menanti-nanti Roh Kudus. Karena sudah dijanjikan. Haleluya. Babak baru daripada kebangkitan Yesus sekarang sudah dimulai. Maka jangan lagi lengah saudara-saudara. Sekarang babak baru sudah dimulai. Mari kita bangunkan iman kita yang sudah mati selama ini. Mari kita bangunkan semangat kita yang sudah redup selama ini, supaya hidup kita menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara-saudara. Haleluya.